آمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا إلى آخر الآية. Bapak kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian bagaimana hari demi hari kita selalu memperbaiki amalan kita, kualitas ibadah kita, dan juga selalu mempersiapkan bekal terpenting. Sebaik-baiknya bekal itu adalah kata Allah dalam surah Al-Baqarah, "Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kamu karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan itu adalah takwa. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu memperbanyak bersalawat kepada beliau, karena kita tahu bahwasanya di antara salah satu yang paling akan menghubungkan hati kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah dengan memperbanyak berselawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menyajikan sebuah penjabaran tafsir surah An-Naba yang telah kita bahas sebenarnya pada kajian setiap malam Kamis, yaitu hari Rabu, dan kita akan mencoba kembali mengupas surah Al-Baqarah tersebut ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna yawmal fasli kana miqata." Sesungguhnya yaumul fasl itu kana miqata, sungguh telah ditentukan kapan datangnya, kapan terjadinya. Kapan dia terjadi? Yauma yunfakhu fis suri fata'tun afwaja, yaitu ketika trompet sangkala itu ditiup oleh malaikat Israfil, lalu kemudian fata'tun afwaja, maka manusia seluruh makhluk hidup mereka akan dibangkitkan afwaja, berbarengan atau berjamaah, berombong-rombong. Wa futihatis sama fakanat abwaba. Lalu pada saat itu, yaitu tentunya hari kiamat yang dimaksud dalam ayat ini, maka langit pada saat itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu langit pada saat itu memiliki banyak pintu-pintu. Wa suyyiratil jibal fakanat saraba, dan pada hari kiamat itu gunung itu dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempatnya. Maksudnya gunung itu bertebar-tebaran. Bahkan kalau dalam surah Al-Qari'ah itu dikatakan gunung itu berhambur-hamburan seperti kapas yang berterbangan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba untuk memaparkan apa itu yaumul fasl itu. Yaumul fasl itu artinya adalah hari kiamat. Kalau kita coba memaknainya, fasl itu adalah hari mana ditentukan, atau bisa juga dimaknai dengan hari manusia itu akan dipisah, mana yang baik, mana yang buruk, maka nanti akan ditentukan pada yaumul fasl, yaitu pada hari kiamat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yasin, di mana Rasulullah ketika membaca ayat ini, Rasulullah membacanya mulai dari habis isya sampai subuh, diulang satu ayat ini. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wahai kalian, berpisah kalian pada hari ini, wahai orang-orang yang melakukan kemaksiatan di muka bumi. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Jadi yaumul fasl itu hari di mana manusia itu akan dipisah. Boleh jadi mungkin dia ketika di dunia adalah sepasang kekasih, tetapi istrinya rajin ikut pengajian, namun suaminya malas sholat. Itu banyak terjadi, kita temukan seperti itu. Bolehlah dia masih satu rumah, satu kamar ketika di dunia, tapi ingat nanti di yaumul fasl itu Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada mereka, wamtazul yauma, wamtazu, berpisahlah kalian al yauma, hari ini
Ya, yaumul fasl seperti yang dikatakan dalam surah An-Naba ini. Berpisahlah kalian wahai para pendosa. Itu kita juga bisa ambil pemahaman dari surah Az-Zukhruf. Al-akhilla yawma izin. Al-akhilla sepasang kekasih yang ketika dunia mereka itu mungkin sangat dekat, sangat akrab, seperti istri dan suami, sepasang suami istri atau anak dan orang tua, sahabat. Nanti al-akhilla ini, sepasang kekasih ini, orang yang akrab ketika dunia ini, yawma izin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Maka di antara sesama mereka nanti mereka akan bermusuhan. Tidak hanya sekedar mereka dipisah, akan tetapi mereka itu akan bermusuhan. Maka Pak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjadi sebuah renungan yang sangat penting bagi kita. Bolehlah kita mungkin di dunia ini adalah orang yang selalu berkasih sayang atau bagaimana, tapi kalau kita tidak sama-sama di dalam kebaikan, tidak bersama-sama dalam amal saleh, maka kita akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Bahkan kita nanti itu akan saling bermusuhan. Siapa yang tidak bermusuhan? Hanya satu saja kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu illal muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Maka pada awal kultum ini kami membacakan wa tazawwadu inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah dengan ketakwaan, karena ketakwaan itu merupakan sebaik-baik bekal. Ada juga ayat di dalam surah Abasa itu, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Apa itu yaumul fasl? Apa itu yaumul fasl? Yaitu hari di mana diputuskan segalanya. Yauma yafirrul mar'u, di mana seseorang akan lari min akhihi, dari saudaranya. Tidak ada lagi persaudaraan ternyata. Yang mengikat persaudaraan nanti di akhirat itu hanyalah persaudaraan yang betul-betul bersama-sama ketika dunia dalam beramal saleh. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Maka tidak kenal lagi sama ibunya, tidak kenal lagi sama bapaknya ketika nanti di akhirat. Ini justru menjadi bahan renungan bagi kita Pak hadirin. Maka tanamkanlah ketakwaan itu di dalam keluarga kita, bersama-sama kita beramal saleh. Jangan sampai orang tua mereka rajin ke pengajian, ikut wirid, tapi anaknya biarkan saja keliaran di mana-mana. Ini adalah salah satu metode pendidikan keberislaman yang fatal kesalahannya. Maka tidak ada istilahnya itu orang nanti. Kalau kita lanjutkan ayat berikutnya, yauma yunfakhu fis-suri fata'tul afwaja, di mana yaumul fasl itu akan terjadi. Yunfakhu fis-suri, di saat sangkakala itu ditiup oleh malaikat Israfil. Karena nanti di dalam sebuah riwayat itu ada yang mengatakan ada 2 kali trompet sangkakala itu ditiup. Pertama adalah untuk menggoncang bumi yang segoncang-goncangnya, bertabrakan, planet-planet semuanya hancur lebur. Lalu kemudian di dalam sebuah hadis, jarak 40 tahun, entah 40 hari, karena Perawi tidak menyebutkan apakah itu 40 tahun. Baru setelah itu trompet yang kedua ditiup oleh malaikat Israfil, fata'tuna afwaja. Maka manusia nanti akan bangkit afwaja, memiliki rombongan-rombongan. Maksud afwaja di sini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, manusia itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kami tidak lupa, itu salah 12 kelompok. Mungkin kami hanya akan menyebutkan sebahagian saja. Ada nanti yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi suratil qiradah, dalam bentuk seperti monyet. Bentuknya seperti monyet nanti, ada nanti pimpinannya nanti itu. Kemudian ada juga dalam bentuk khanazir. Mereka dibangkitkan pada hari kiamat, yaumul fasl itu, pada hari yaumul fasl dibangkitkan dalam bentuk fi suratil khanazir, dalam bentuk mukanya seperti muka babi. Ada pula nanti yang akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala, itu lidahnya menjulur sampai ke dadanya. Kemudian mengalirlah nanah dari lidahnya tersebut, maka yata'adza al-jamu minhu, yataqassaru al-jamu minhu, maka seluruh penduduk neraka nanti
kepada orang ini, sangat jijik kepada orang yang bid'ahnya menjulai lalu kemudian mengalir nanah. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah para ulama yang dulu, yang mana ucapannya, perbuatannya tidak sama seperti apa yang dia sampaikan. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Maka nanti manusia akan datang berkelompok-kelompok. Ada yang dalam bentuk mukanya seperti monyet, ada seperti bentuk babi, dan ada pula lidahnya menjual sampai ke dadanya dan mengalir nanah di lidahnya tersebut. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Jadi ketika hari kiamat itu terjadi, yaitu yaumul fasal, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu-pintu langit. Itu kalau kita lihat di dalam surah Al-Furqan, Allah mengatakan yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamam. Maka akan pecah pintu langit ini menjadi pintu-pintu wa nusilal malaikatu tanzila, maka turunlah malaikat-malaikat. Wasuyiratul jibalu fakanat saraba. Pada hari kiamat itu maka gunung-gunung dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempatnya. Maksudnya apa? Gunung itu bertebangan seperti kapas, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qaryah, yauma takunul jibalu ka'ihnil manfus. Pada hari di mana gunung itu seperti seperti kapas yang bertebangan. Maka dalam ayat ini bila tadi Allah Subhanahu wa taala mengambarkan bagaimana keadaan gunung pada hari kiamat. Haba'an mansura, seperti sesuatu yang pecah. Tidak bisa kita bayangkan tentunya hadirin dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma inti yang ingin disampaikan di sini adalah maka bagaimana persiapan kita nanti ketika menyambut terjadinya yaumul fasl itu. Maka tentunya di dalam ayat pertama, inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Mari kita persiapkan amal soleh kita. Kemudian yang kedua, dalam beramal soleh kita masih harus melibatkan orang-orang, terutama orang-orang terdekat kita, karena nanti antara orang baik dan orang yang buruk akan dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ungkapan di sini, yaumul fasl, hari dipisahnya manusia, mana yang baik, mana yang buruk tidak akan disamakan, sekalipun mereka dulu adalah sosok yang senantiasa berkasih sayang, sepasang suami istri atau anak dan orang tua, mereka akan dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang akan menjadi kasih itu hanyalah al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala inilah barangkali yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaat bagi kita semua. Kalau ada kekurangan dan keluaran itu datang dari diri kami sendiri. Banyak maaf, kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.